akan segera kita mulai. Sebelumnya untuk mulai workshop dipersilakan berdiri. Monggo. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbika alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi arjal mar'a faja'alahu wisa'an nahwa sanudribuka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sadaqaru man yasha wa yatajannabu al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah pencipta, pemilik dan pengatur alam raya. Dialah satu-satunya zat yang wajib disembah dan tiada sekutu baginya. Dia pula yang telah memberikan anugerah kepada kita petunjuk hidup yang lurus, din yang hak, dan risalah yang adil lagi sempurna, yakni Islam. Dan yang maha dari segala maha, maha pengasih tak pilih kasih, maha penyayang terhadap hambanya yang taat dan tunduk patuh kepadanya, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi yang mulia ini kita mampu menggemarkan takbir, tahmid dan tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada teladan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang berjuang tak kenal lelah untuk menerapkan dan menyebarluaskan risalah Islamiyah ke seluruh pelosok dunia hingga akhir zaman. Pemimpin yang rela berkorban jiwa, harta dan dirinya untuk mengangkat harkat dan martabat umatnya dari lumpur kejahilian, keterbelakangan menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adil, makmur dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah, umat Islam di seluruh penjuru dunia sedang merayakan Idul Adha. Bersamaan itu pula kurang lebih dari 10 juta orang kaum muslimin di dunia sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci sebagai penyempurnaan rukun Islam kelima, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak tanggal 9 Dzulhijjah mereka berkumpul di Arafah dari berbagai bangsa dan negara, dari berbagai macam ras dan suku. Mereka bersama-sama dalam satu visi untuk membakar lumuran dosa manusia yang telah menggumpal dalam dada di bawah panasnya terik matahari pada Arafah, sambil mengagungkan Allah Tuhan yang Maha Esa dengan mengumandangkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika.
Gema kalimat talbiyah tersebut bagaikan memecah alam semesta, mengguncangkan ars dan meluluhkan hati sanubari kaum muslimin. Tidak ada perbedaan lagi pada mereka, tidak ada baju kebesaran melekat pada mereka, bintang-bintang kepangkatan, gelar-gelar kesarjanaan dan kebangsawanan, keulamaan, tokoh-tokoh politik, semua lebur menjadi satu, yaitu memakai baju ikram yang hanya 2 helai kain putih saja, dan yang bisa membedakan hanyalah kadar ketakwaannya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan kemampuan fisik, kemampuan psikis, dan kemampuan ilmu untuk memahami substansi dari haji tersebut. Sebagaimana digambarkan oleh seorang intelektual muslim dari Iran, Dr. Ali Shariati, yang menyebutnya bahwa orang berhaji itu diibaratkan orang akan menjadi pemeran utama dalam sebuah drama spiritual ketauhidan yang menjalankan alur cerita yang telah diskenari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak hanya itu, mereka juga harus berhadapan dengan pemeran antagonisnya, yaitu setan yang bertugas menggoda, menekan manusia agar menyimpang dari syariat dari seluruh sisi-sisinya. Karena itu mereka harus benar-benar mampu memberikan peran terbaik tersebut dengan menjiwai, meresapi apa yang telah diperankan dalam drama spiritual ketauhidan itu. Sudah barang tentu perasaan yang penuh harap dan cemas menjadi satu dalam jiwa mereka. Rasa suka, duka menyelimuti sepanjang perjalanan ibadah mereka. Harta benda, keluarga, dan seluruh yang dimilikinya mereka tinggalkan untuk mendapatkan ampunan dan maghfirahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Umrah satu ke umrah lainnya sebagai tebusan dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari raya Idul Adha inilah hari besar kemanusiaan dan keimanan yang ditandai dengan syiar penyembelihan hewan kurban untuk mengenang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau menerima wahyu ilahi melalui mimpi yang memerintahkan beliau menyembelih putranya, yaitu Ismail. Seorang ayah yang sudah berusia lanjut dan sedang mencurahkan kerinduan hatinya, harapan pun tertumpah pada kader muda penerus risalahnya, sekaligus putra beliau yang sedang menanjak dewasa. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba datanglah perintah Allah untuk menyembelih putra kesayangan dan satu-satunya itu. Sungguh ujian keimanan yang sukar, yang amat berat dilaksanakan, bahkan tidak terbayangkan dari sisi kemanusiaan. Ketika Nabi Ibrahim bersiap-siap hendak menyembelih putra kesayangannya dengan pisau tergenggam di tangan, dan Ismail pun siap menyerahkan lehernya, tiba-tiba terdengar panggilan Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika nahjil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhin adzim. Maka kami berseru kepadanya, wahai Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpimu. Sungguh kami akan memberi pahala kepada orang-orang yang beramal soleh. Sungguh perintah Allah kepada Ibrahim itu merupakan satu ujian keimanan yang sangat jelas. Kami ganti Ismail dengan seekor domba yang sangat besar. Al-Quran surat As-Saff ayat 104-107. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibrahim, bapak para nabi itu sadar
ternyata Allah yang Maha Rahman sedang menguji keimanannya. Apakah rasa sayang dan kecintaan kepada putra lelakinya menghalangi untuk mentaati perintah Allah? Tekadnya bulat, tidak ada kebimbangan maupun keraguan. Perintah Allah wajib dijalankan apapun resiko serta pengorbanan yang mesti diberikan. Nabi Ibrahim akhirnya lulus menghadapi ujian ilahi. Keikhlasan dan kepasrahan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan syariat Allah, sekalipun dengan mengorbankan harta, jiwa, bahkan putra kesayangannya, dan kesetiaan Ismail untuk mentaati ayahanda dalam rangka melaksanakan syariat Allah, walau harus menyerahkan nyawanya sendiri, terpancar melalui pernyataan spektakuler dan berbasis inspiratif tauhid tersebut. Ya abati fa'al ma tu'marun satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail berkata, wahai ayahku tersayang, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, peristiwa besar yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran tersebut kemudian berturun perintah kepada kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah korban dengan menyembelih hewan korban yang kemudian dibagikan kepada masyarakat di sekitarnya, sebagaimana yang telah kita lakukan pada masyarakat muslim di sekitar kita. Ibadah korban memiliki beberapa makna. Yang pertama, makna akidah, bahwa ibadah korban semata-mata berbakti kepada Allah dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya ikhlas karena Allah korban itu dilakukan. Korban juga sebagai perwujudan tauhid, mencintai Allah di atas cinta kepada yang lain, melebihi cintanya kepada keluarga dan harta benda yang ia miliki, melebihi cintanya kepada jabatan dan seluruh fasilitas yang didapatkan selama ini, dan keikhlasan berkorban karena kecintaan kepada Allah itulah yang menentukan korban kita diterima atau tidaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dimensi yang kedua adalah dimensi horizontal. Daging-daging korban kemudian ditasarufkan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, masyarakat miskin, fakir, untuk menyantuni para duafa, dan bahkan masyarakat luas tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan golongan. Korban merupakan wujud nyata dari upaya orang yang mampu untuk kesejahteraan sesama, bahwa seseorang tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dalam hidup ini ada peran kehidupan yang kita lakukan untuk orang lain yang didasari semangat teologi sosial. Ketika orang yang mampu memiliki harta berlebih telah memiliki semangat berkorban, semangat menolong penderitaan saudaranya, maka kesejahteraan sesama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Ia sadar bahwa menolong sesama adalah wujud ibadah yang sangat tinggi nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makna dimensi yang ketiga adalah simbolis korban pendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan yang dimiliki oleh manusia.
Dan di antara sifat kebinatangan yang harus kita kubur dalam-dalam adalah sikap mau menang sendiri, merasa benar sendiri, dan berbuat sesuatu dengan bimbingan hawa nafsu. Manusia adalah makhluk yang sempurna dan utama. Akan tetapi jika sikap dan tingkah lakunya dikuasai oleh hawa nafsu, maka pendengaran, penglihatan, dan hati nuraninya tidak akan berfungsi. Jika sudah demikian, maka manusia akan jatuh derajatnya, bahkan lebih rendah dari binatang, sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimensi atau makna kurban yang keempat adalah bahwa kurban mengingatkan pada diri kita agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai harkat dan martabat manusia. Digandingnya Ismail dengan seekor domba menyadarkan kepada kita bahwa mengorbankan manusia adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita lakukan harus menjunjung tinggi dan kehormatan hak-hak manusia. Bahkan hewan korban yang akan kita sembelih pun harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Karena itulah maka perbuatan semena-mena, keji, kejam, mungkar, dolim dan sebagainya adalah perbuatan yang dibenci dan dilarang oleh Islam. Dalam pandangan Islam, membunuh manusia tanpa dasar dibenarkan oleh tanpa dasar yang dibenarkan syariat sama kejinya dengan membunuh seluruh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini kita hidup dalam situasi sosial yang sangat tidak jelas. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Mereka menderita karena berbagai musibah dan bencana, baik itu bencana alam, efek kebijakan politik, ekonomi, hukum, akidah, moral, dan sebagainya. Dan yang paling menyedihkan adalah terkuburnya nilai-nilai kemanusiaan. Sudah tidak terhingga perbuatan anas dan tindak kekerasan bisa meluluh lantakkan bangunan dan tempat-tempat berharga. Terlalu banyak tragedi kemanusiaan dan darah tertumpah karena angkara murka. Dengan mudah sebagian masyarakat kita menghabisi nyawa sesamanya. Ibu membunuh anaknya, anak membunuh bapaknya, rakyat menghujat pemimpinnya, pemimpin menindas rakyatnya, dan penegak hukum melanggar hukum dan lain sebagainya, lain sebagainya. Para pemimpin negeri ini dan seluruh bangsa ini hendaknya memiliki nilai-nilai pengorbanan, mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk memenuhi kepentingan segelintir orang. Kita bangun anak cucu kita, generasi penerus bangsa ini, untuk selalu menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menebarkan rasa pengorbanan dan kepedulian sosial, mengutamakan kepentingan umat berdasarkan nilai Islam. Mari kita lahirkan Ismail baru untuk membangun peradaban Islam di Indonesia, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang berkemajuan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita bersama-sama menundukkan kepala,
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi liman huwa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultani. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma inna haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa anil batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sami jumeneng lingkaran salaman dipun kepanggih monggo sami salaman dipun kepanggih dinten nika monggo membuat lingkaran sami salaman monggo kepanggih. Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allah